DPT Pemilu 2024 mayoritas pemilih didominasi kelompok generasi Z dan milenial. Untuk meraup suara anak muda, media sosial menjadi salah satu sarana kampanye. Ketiga pasangan paslon pun nampaknya mencermati hal tersebut. Lantas seberapa efektifkah media sosial dapat menjadi alat untuk meraup suara Gen Z dan milenial di Pilpres 2024? Menurut data KPU RI, daftar pemilih tetap pemilu 2024 mencapai 204,9 juta pemilih. Mayoritas pemilih didominasi kelompok generasi Z dan milenial. Jumlahnya mencapai 113 juta pemilih Gen Z dan milenial atau sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih. Untuk meraup suara anak muda, media sosial menjadi salah satu sarana kampanye, apalagi generasi Z dan milenial sangat familiar dengan media sosial. Gen Z itu adalah mereka yang umurnya 17 sampai 24 tahun. Jumlahnya kalau kita membaca data KPU per hari ini 2024 adalah 28%. Kemudian Gen Y ataupun yang kita sebut sebagai milenial adalah mereka yang umurnya 25 sampai 40 tahun. Jumlah persentase pemilihnya sesuai dengan data KPU itu kurang lebih sekitar 33%. Jadi gabungan antara milenial dengan generasi ini adalah 56%. Setara dengan kurang lebih sekitar 125 juta pemilih. Wajar kalau kemudian ini merupakan satu segmen pemilih yang saya kira akan menjadi bahan kapitalisasi oleh semua calon 1, 2, dan 3. Yang kedua, kalau kita melihat perilaku politik mereka dalam konteks voting behavior, satu, mereka itu adalah suka dengan konten visual. Konten-konten yang harus disampaikan bersifat visual. Yang kedua, mereka itu tidak suka dengan model kampanye yang hard selling, yang kemudian agak sarkastis misalnya, agresif, menyerang, dan mereka itu suka dengan sesuatu yang sifatnya gimmick. Jadi kalau tiga capres ini menampilkan suatu hal yang sifatnya gimmick, itu bagian dari upaya untuk menyasar itu. Tapi di antara sekian banyak dari keinginan dari voting behavior generasi milenial yang Gen Z ini, satu yang menurut saya menjadi penting, mereka itu betul tidak mau dijadikan hanya sebatas objek, tapi mereka itu harus diajak engage untuk persoalan-persoalan politik elektoral. Apa kuncinya? Masuk dalam komunitas-komunitas mereka. Itu yang kemudian menjadi variabel kunci, variabel penting, apakah iman politik pemilih muda yang kita sebut gabungan Gen Z dan milenial ini menjadi preferensi penting. Anak muda kalau cuma ngelihat konten YouTube, oke, dia suka, tapi belum tentu dia akan datang ke TPS memilih. Ketiga pasangan paslon pun nampaknya mencermati hal tersebut dan mulai masif melakukan kampanye di media sosial. Kemarin sore di Bandung, Mas Anies melakukan kegiatan hadir di acara Desak Anies. Itu memang forum anak muda, yang khusus anak muda. Bahkan kita membuat forum itu tidak boleh usia di atas 35 tahun hadir di situ. Benar-benar anak-anak milenial dan Gen Z untuk mendesak Mas Anies dengan cara apapun, dengan pertanyaan apapun, sepedas apapun. Mau pertanyaan tentang substansi, mau pertanyaan tentang pribadi, mau pertanyaan apapun, itu diperbolehkan. Dan itu memang sangat digemari. Kami menyediakan kursi pada saat itu 350 orang. Tapi akhirnya mendaftar 1.400 orang dan tempatnya penuh sesak di Bandung kemarin sore. Nah, ini memang sebagai bentuk bahwa anak-anak muda memang menyambut baik. Jadi nggak semuanya itu pengen yang tadi disampaikan untuk yang senang-senang, atau nggak semuanya seperti itu kok. Masih banyak anak-anak muda di Indonesia ini yang mengharapkan adanya substansi yang kuat. Jadi kalau hal-hal seperti itu memang sangat melukai hati anak muda. Saya juga anak muda, kalau dibilang memang teman senengnya pengen senang-senang gitu aja, joget-joget, dan itu sangat melukai lah. Media sosial dianggap sebagai sarana kampanye gratis yang justru punya peran sangat vital dalam mempengaruhi pemilih. Yang namanya Gen Z, yang namanya milenial itu suka dengan orisinalitas. Nah, Pak Prabowo itu selalu tampil dengan orisinalitas. Pak Prabowo tidak pernah menyebut dirinya harus sok muda, tampil sok muda segala macam. Beliau tampil sebagai bapak yang ingin melindungi dan menjaga masa depan anak-anaknya. Dan itu yang buat Gen Z, milenial itu nyaman. Karena kita tidak memaksakan diri tampil sebagai orang yang sok muda. Oleh sebab itu ketika Pak Prabowo membutuhkan sosok yang muda, ada Mas Gibran. Mas Gibran adalah objek politik itu sendiri, subjek politik itu sendiri. Dipilih langsung Mas Gibran mewakili representasi Gen Z, milenial dan sebagainya. Jadi sehingga Pak Prabowo tampil sebagai bapak yang ingin menjaga masa depan anak-anak muda.
dan menjaga negeri ini tetap bersatu dan tidak pecah belah, tidak terus saling benci. Nah, Mas Gibran adalah subjek, salah satu representasi subjek anak muda itu sendiri. Ke tempat-tempat di mana anak muda ada. Di mana itu? Di kampus, di kafe, di tempat-tempat nongkrong, untuk menjemput apa yang dinarasikan di media sosial, sehingga didiskusikan secara langsung di darat. Hari ini Mas, saya melihat bahwa memang ada sebuah konstruksi narasi luar biasa tentang bahwa anak muda hari ini hanya suka dengan gimmick. Banyak anak muda yang suka dengan gimmick. Memang mungkin sebagai entry point iya. Tapi masalahnya sejauh mana sih? Apakah hanya sedangkal itu saat kita bicara tentang politik anak muda? Buktinya banyak kok teman-teman muda yang hari ini masih pengen tahu apa yang ditawarkan oleh masing-masing capres itu. Bagaimana cara menyentuh persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh mereka. Ada ketidakpastian akan masa depan anak-anak muda Gen Z sebagai bagian dari sandwich generation misalnya. Lantas, seberapa efektifkah media sosial dapat menjadi alat untuk meraup suara Gen Z dan milenial di Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan.